Di Inggris, ya. Apalagi, ayo. Ya mungkin tinggal Seperti di sana, Pak Petrus aku. Belum sampai situ. Belum. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Heni dan Faith Abe Tanaya. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Jumpa lagi di Podium Podcast Holy Stadium bersama saya Pastor Tina Agung Purnomo. Hari ini saya melihat ada sesuatu yang baru dalam diri seseorang. Di mana saya ingat, waktu itu saya mulai dengan satu kerinduan di dalam hati saya untuk saya mau mengadakan kelas coding. Nah, rupanya pada waktu saya mulai mengadakan kelas coding di gereja ya untuk jemaat, muncul akan beberapa anak yang mengikuti kelas coding. Sampai akhirnya dari kelas coding ini yang dasar masuk ke advance, masuk ke lagi sampai ke robotik. Nah, disitulah mulai kelihatan ada satu bakat yang mulai muncul keluar. Dan saat itu saya ingat, wah ini kalau anak-anak sekolah minggu punya robot kecil begitu ya yang memberikan akan hand sanitizer atau bisa ngomong, wah itu anak-anak akan senang bersemangat gitu ya. Nah dari situlah saya akhirnya ketemu dengan satu sosok yang istimewa, namanya Abe Tanaya ya. Dan di sini Abe Tanaya hadir dengan maminya, Mami Heni, untuk kita mendengar bagaimana orang tuanya dalam hal membesarkan anak, mendidik anak. Pasti punya satu kiat-kiat meskipun sederhana dilakukan oleh seorang orang tua yang memang nalurinya selalu kepingin anaknya ini sukses. Nah di situ biasanya mami-mami punya kiat-kiat tersendiri. Tapi sebelumnya itu kita akan ngobrol dengan Abe ya. Abe, apa saja prestasi yang kamu sudah punyai selama ini? Untuk coding ada dulu juara satu ya. Satu tingkat nasional yang Gecko Fest tahun lalu. Terus ada yang itu juara satu tingkat apa? Nasional. Oh oke. Terus yang engineer sama yang innovator untuk MakeX internasional. Kemudian IKCC peringkat 5 best animator. Itu dunia. Iya. Oh luar biasa sekali. Nah kamu bisa menemukan enggak di situ? Wah, aku di sini kok ternyata aku bisa. Pernah punya perasaan kayak begitu enggak? Apa memang dari pertama kamu sudah punya cita-cita atau memang tiba-tiba itu seperti Tuhan mengarahkan kamu? Apa yang terjadi dalam hati kamu? Jadi kan kira-kira 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu waktu awal-awal pandemi itu kan karena saya nggak ada aktivitas, jadi papa saya juga WFH, ada komputer di rumah, jadi papa saya ngenalin saya coding, terus mulai mulai interested gitu sih di coding, terus mulai belajar, akhirnya 1 tahun setelah itu ada les coding itu, dibantu untuk ikut lomba Gecko Fest itu, jadi ya karena interest ya. Iya. Nah sekarang nih Mami Heni nih, ini punya anak yang ternyata mulai kelihatan ya, talentanya mulai kelihatan. Bagaimana cara ngarahkan supaya kita ini ibu-ibu yang muda-muda ini ya, mami-mami muda ini bisa mulai belajar. Karena kita kan kalau dari mendengar kita bisa mengerti dan kita terbuka wawasannya. Oh begitu ya. Salah satu idenya untuk dalam hal membesarkan anak, dalam hal menemukan talenta anak gitu loh. Nah apa yang dialami oleh Mami Heni ini yang dilakukan kepada Abi sehingga bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke. Sebenarnya AB menjadi seperti sekarang ini kan lewat satu proses yang panjang. Jadi banyak orang bilang wah enak ya punya anak seperti AB gitu. Itu karena melihat sekarang berprestasi, bisa
bicara di depan umum gitu. Tapi kalau flashback kembali ke awal, AB ini kecilnya itu penakut dan pemalu, Bu. Bahkan kalau misalnya ada levelnya ya 0 sampai 10, dia itu mungkin 11. Penakut dan pemalunya. Jadi kalau ada tamu lari masuk kamar nangis. Di belakang rumah itu kan ada jalan kampung gitu ya kan, saya tinggal di perumahan pas di pojok gitu. Kalau ada kendaraan kencang gitu, wah langsung masuk kamar ketakutan. Waktu itu terus saya tanya ke penciptanya ya kan, pabriknya, gitu, maksudnya Tuhan ya? ini kok begini, terus apa yang harus saya lakukan? Ya yang pasti berarti dalam mendidik anak itu yang pertama kita harus menerima anak itu. Anak itu pasti tidak sempurna. Kita sebagai orang tua kan juga tidak sempurna, pasti punya kekurangan. Nah di situ tuh saya diajarin Tuhan bahwa ya kamu harus belajar mengasihi dia. Misalnya kadang kan kita bandingin tuh Bu, kalau kumpul sama saudara tuh sering dia dibandingin. Betul lu kayak itu berani, kamu kok penakut gitu. Nah saya sebagai orang tua kan juga agak gimana kan ngerasain. Tapi dari situ saya belajar menerima dia dulu. Oke, setelah saya terima, oke kamu takut, saya coba tanya takutnya apa, kenapa kok takut, nah gitu. Setelah itu mulai saya tanya lagi ke Tuhan, ini mesti gimana. Dari situ Tuhan tuh nuntun step by step. Jadi kalau ya, untuk mami-mami semua, kalau memang mau memulai membesarkan anak ya pertama mesti harus minta pimpinan Tuhan. Karena setiap anak kan unik, punya tantangan sendiri, kelebihan, kelemahan, talenta sendiri-sendiri begitu. Jadi tips pertama ya kita harus melibatkan Tuhan. Ya, gitu, melibatkan Bu. Tuhan dan menerima anak itu ya. Iya, betul. Tanpa mengomel. Kalau mau ngomel ya kadang-kadang lah pasti. Cuma kalau kita sama Tuhan kan pasti ingat. Maksudnya masih diingetin tuh. Bukan dengan Tuhannya enggak ngomel toh. Tuhan kasih bukan. anak kok kayak begini gitu. Nah, Karena proses untuk dapat AB-nya nanti malah kesaksian panjang ini. Saya dapat AB itu juga lewat proses panjang, Bu. Jadi ada 3 dokter yang sudah memvonis saya tidak bisa punya anak karena ada kista endometriosis itu sudah besarnya bola tenis waktu itu. Jadi kamu harus operasi dulu, harus treatment dulu, harus begini begitu. Kemungkinan baru bisa punya anak, itu masih kemungkinan gitu. Waduh, saya sudah gimana ya, ciut langsung hatinya ya. Ciut. Karena dari kecil tuh memang saya suka anak-anak, maksudnya remaja itu saya memang waktu kuliah tuh suka ke panti asuhan ngajar anak-anak gitu. Begitu loh lah kok saya suka anak, kok nggak dikasih anak, gimana rasanya gitu. Terus tapi waktu itu saya dapat satu ayat tentang Abraham itu bahwa kita harus punya iman seperti Abraham, di mana sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya. Nah itu dari situ kenapa lahir namanya Faith sama AB. AB itu kan Faith, Abraham. AB Tanaya. Gitu. Nah itu lewat proses sampai AB-nya itu Abraham. Jadi tadinya tuh mau kita kasih nama Faith Abraham, tapi papanya bilang kok Abraham tuh kesannya tua, berjenggot. Mbok yang lebih catchy, lebih modern gitu apa ya. Terus kalau di Amerika kan ada Abraham Lincoln ya, Bi ya. Nah, itu kan dipanggilnya Abe. Nah, kalau lidah Indonesia kan susah Abe gitu. Nah, ya udah AB aja gitu. Akhirnya Faith AB. Nah, dari situ kalau saya ngomel ya kadang-kadang ya diingetin, loh kamu kan sudah berdoa, sudah lewat proses, iya minta dikasih kok ngomel ya kan. Tuhan sering ngingatin gitu. Nah dari situ saya coba menerima dia, kemudian ya banyak baca, banyak belajar dari orang-orang yang pasti minta pimpinan Tuhan. Dan waktu usia 2,5 tahun itu jadi ada cerita sama Pak Tri tadi ya. Waktu dia ulang tahun 2 tahun itu saya itu dikasih ide sama Tuhan, coba kamu panggil teman-teman terdekat datang ke rumah karena perumahan kita kan sepi. Datang ke rumah untuk ngadain ulang tahunnya dia. Apa yang terjadi malah yang ulang tahun ngumpet, Bu. Dia minta saya gini. Jadi dulu di rumah kan sering ada MK apa itu. Dia selalu minta naik ke lantai 2, pintu harus ditutup. Kalau rame gitu nangis dia, tapi kalau memuji Tuhan, penyembahan dia menikmati. Tapi begitu pada sharing, pada ketawa, takut, Bu. Jadi pas ulang tahun begitu. Apa jadi yang kamu takutin? Nah itu. Apa itu? Ngeri gitu dengar suaranya gitu, Papi. Nggak tahu ya, sudah lama. Sudah lama mungkin karena sudah dilepaskan ya. Jadi nah itu dia dari situ 2,5 tahun itu saya dikasih. Mungkin waktu kamu keluar
ya dari perut mamimu kamu dikageti. Gitu. Jadi kamu mungkin takut ya. Dia itu paling nyaman kalau mendengarkan pujian memang. Jadi dari kecil kan terbiasa ndak nonton TV, memang kita itu kita pilihkan acara-acara, lagu-lagu apa dari pakai laptop. Jadi kalau dia hiburan, filmnya, tontonannya, gamenya semua tuh kita pilih. Jadi nggak semua yang beredar di luar itu aman buat anak-anak. Ya, TV itu kadang-kadang ini loh, promosi-promosi makanan-makanan, minuman-minuman itu yang membuat anak-anak akhirnya kepengen beli karena matanya ngelihat. Ya. Belum lagi kontennya kan Bu. Kontennya betul. Meskipun itu film animasi tapi kadang-kadang mengajarkan kekerasan, membuli teman. Nah, seperti itu. Nah, kita carikan memang yang tontonan yang baik buat dia. Jadi berarti tontonannya juga nganu ya, difilter. Ya. Jangan wajah aja yang difilter. Betul. Ya. Ini mami-mami harus pintar untuk filter ini. Betul. Ya. Nah, terus setelah itu saya karena AB ini ternyata selain dia akhirnya ngerti talentanya, satu talenta lagi yang muncul, menulis. Nah, menulisnya ini sampai didatangkan ketemu sama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Dan di situ AB menunjukkan hasil karyanya dia. Nah, ini pasti juga talenta ini muncul, ini memang ada pemicunya atau tiba-tiba mengalir begitu aja? Mengalir sih ya. Jadi seringkali ini buat mami-mami juga kadang-kadang yang sesuatu yang membuat kita sama anak kita berisik misalnya apa itu sebenarnya yang negatif ya. Kalau diarahkan bisa jadi positif. Contohnya AB itu dari penakut dan pemalu ketika dia sudah keluar dari rasa itu sudah menang, dia tuh malah justru setiap kali cerita sukanya pulang sekolah cerita tadi baca buku ini. Didoain untuk mangi tangan gitu. Yang apa Bu? Yang kerjakan waktu Abi sampai lepas dari takutnya. Kita karena itu tontonannya setiap hari kita dengerin lagu itu Fear doesn't leave here no more sama Nothing is impossible itu. Tiap hari dia nirukan itu sampai pakai gitar. Dari situ terus tiba-tiba dia ngalami perubahan di dalam hidupnya dia ya. Terus kita kasih juga waktu kecil itu dia mengidolakan Pak Petrus Agung. Nah, setiap pulang gereja dia tuh menirukan pakai Alkitab dibuka gitu padahal belum bisa baca. Kamu ingat kan? Jadi itu sembunyi-sembunyi saya videoin Bu. Kalau ketahuan dia marah. Foto kita videoin itu snowman apa tuh itu spedol. Ternyata ada candid kamera ya. Itu dipegang terus dia niruin gitu. Jadi kalau setiap ke gereja itu harus pakai baju batik, celana warna hitam begini, nggak mau ya. Terus nggak memperhatikan Pak Petrus itu nanti sampai di rumah dipraktekkan. Jadi karena anak-anak itu kan apa yang dia lihat nempel di kepala ditirukan. Betul. Nah kalau kita ngasih contohnya itu yang negatif ya nirunya yang negatif gitu. Nah dia setelah itu terus saya kasih ini motivasi. Jadi kalau kamu pengen seperti Pak Petrus itu kan khotbah ngomong di depan banyak orang. Kalau takut bisa nggak bisa, malu bisa nggak? Nah harus kamu lawan. Pikirannya mulai terbuka. Gitu. Terus caranya gimana? Yaitu kita berdoa memuji Tuhan, diusir rasa takutnya. Terus habis itu kita kasih pengertian yuk dilatih supaya kamu tidak takut. Jadi umur 2,5 tahun dia mau sekolah, kita masukin sekolah. Sekolahnya sebenarnya saya bukan karena supaya dia bisa baca, tapi supaya dia biasa bersosialisasi aja. Wah itu sekolah sudah kayak mau berangkat perang itu. Nangis tiap kali mau sekolah, nangis ketakutan, pakai seragam nggak mau, apalah pokoknya. Penuh pergumulan. Nah dari setelah mulai berani. Petrus juga kok. Waktu sampai umur berapa itu ya? Kelas 4 SD kayaknya masih ditungguin mapanya. Iya karena gitu. Tapi akhirnya bisa jadi orang yang bisa memberkati banyak orang ya. Jadi dari dia kita kasih contoh. Selain dari orang tuanya, kalau memang dia mengidolakan sesuatu ya kita sama Sidney Muhede kesukaannya karena dia suka dengar pujian. Nah itu kalau mau nyanyi kayak Om Sidney ya harus berani, nggak boleh takut. Nah dari situ kita sekolah terus ikut lomba, coba lomba, nggak menang nggak apa-apa, pokoknya kamu ikut. Nanti setelah lomba kita kasih ini Bu supaya dia semangat. Kamu boleh pilih mau hadiah apa, menang atau kalah tidak masalah, pokoknya begitu selesai lomba kamu boleh minta hadiah. Ya hadiahnya itu karena anak-anak dia ya paling makan di mana gitu. Jadi
Pokoknya Kamu jadi dia senang coba semangat. makan kuliner ya. Ya paling yang makanan anak-anak itulah Bu Iya, ya gitu. Nah dari situ dia ikut lomba mata pelajaran biasa itu loh. Nah terus dia nggak pernah konsentrasi ke lombanya, saya sih coba lihat gitu. Karena dia pokoknya karena setelah ini saya dapat hadiah. Gitu. Awalnya kan gitu. Iya, iya. Lama-lama Ada pancingannya selalu hadiah gitu ya. terus lama-lama kan dia lihat kok kalau lomba menang dapat piala, terus nanti dipanggil maju ke panggung gitu. Dia terus pengen, aku kapan-kapan pengen menang, caranya gimana? Ya belajar kalau mau lomba sungguh-sungguh belajar ya udah terus belajar. Akhirnya dari situ menang ya lomba yang tingkat biasanya di hotel di Semarang itu kan ada setiap minggu ya. Itu lomba mata pelajaran apa dari situ menang ternyata bisa juara 1. Nah kan rasa percaya dirinya tambah ternyata aku bisa juara 1. Besoknya ikut lomba lagi sampai malah saya yang nyetop udah nggak usah lomba terus capek nganterinnya gitu. Nah dari situlah jadi intinya bahwa setelah kita menerima anak terus kita coba memotivasi dia dengan memberikan teladan satu yang pasti, kemudian memberikan pujian, memberikan semangat, dan memberikan apa ya, membukakan jalan lah istilahnya untuk mengembangkannya itu caranya bagaimana gitu. Itu jadi kita ini jangan batasi anak. Begitu anak sudah termotivasi, dia ada pancingannya lah, ya. Kayak Daud itu kan mau menang perang kan karena dimini-mini, dijadikan mantunya raja. Wah, dia bayangin jadi mantunya raja. Sudah dia liatin Goliat, dari kecil raksasa kok jadi kecil. Karena apa? Dia lihat hadiahnya itu. Rupanya itu salah satu pancingan juga untuk anak-anak ya, salah satu teknik ya. Nah, terus apa yang dialami sampai AB itu bisa menulis. Menulis itu kan perlu apa ya? Pikirannya itu terbuka gitu, berarti bisa nulis gitu loh. Dari suka membaca. Oh, suka baca. Jadi setelah dia baca ya pasti saya selalu cerita bukunya seperti ini. Terus kemudian dia juga punya keinginan kalau aku bisa nulis buku kayak gini bagus ya gitu. Itu dari diri sendiri. Nah, dia kan karena suka cerita itu saya bilang, aduh kan kalau kamu cerita mami suruh dengerin terus kan lupa kalau udah. Terus kan yang didengar cuma kita bertiga sama papanya gitu. Kalau kamu tulis nanti bisa kita terbitkan, yang baca banyak orang. Nah dari situ dia mulai. Ya memang masih kacau lah ya, karena dia kebetulan kan IP toh Bu, jadi antara Indonesia sama Inggrisnya kan masih setengah-setengah semua. Tapi nggak apa-apa dicoba gitu, dicoba. Nah dari situ dia mulai nulis, terus papanya kasih gambar, terus kemudian kita kasih gambar gitu, terus dia suruh bercerita gitu ya? Enggak, dia bikin cerita dulu. Dia bikin cerita dulu, terus pengalaman papanya sehari-hari, terus dikasih gambar sama papanya dari cerita. Ditambahi itu. gambar sama papanya. Oke. Jadi buku cerita bergambar, kata-katanya masih sedikit begitu. Terus kita print, tidak ada ISBN, tidak ada apa, pokoknya kita print, kita bagi-bagi, bagi ke gurunya, ke teman-teman, kemana-mana. Ada yang pelayanan anak biasanya itu butuh buku-buku untuk mengajar mereka, ya kita bagi begitu. Terus ada teman yang pesen ternyata, aku pengen bukunya juga mau tak bagi ke saudara, misalnya bukunya bagus gitu. Terus dari situ ternyata malah dia menjadi tahu, ternyata kalau aku menulis bisa dapat uang. Uangnya kan kita kasih dia buat jajan dia. Terus dia semangat lagi, nanti mau nulis lagi. Biasanya kalau liburan sekolah sih, karena kalau sekolah kan padat ya. Padat, ada PR, ada ini. Jadi memang berarti peranan orang tua itu penting ya. Jadi di mana kita bisa ngarahkan anak-anak itu sampai seperti ya tadi dikatakan buka jalan buat anak-anak. Ya itu salah satu hal yang penting buat ibu-ibu muda, bagaimana membukakan jalan untuk anak kita. Kalau toh didiamkan, suatu ketika memang pasti akan berkembang ya, karena dia punya potensi itu. Tapi kan tidak secepat kayak AB ini. AB ini cepat kan karena mamanya ikut ambil bagian di dalam mengubah pikirannya supaya menjadi anak yang tidak takut, memotivasi sampai memberikan iming-iming hadiah supaya dia berlari ke situ. Ternyata dia bisa terbuka, dapat hadiah, seneng ikut lomba-lomba, dan akhirnya kita ngelihat hari ini ada buku-buku yang ditulis. Dan memang peranan ibu itu penting. Kalau mungkin tidak ada ibu, bapak juga bisa berperan di situ.
sebagai orang tua ya. Iya. Saya dengar waktu itu maminya Abi cerita suka kalau malam menceritakan banyak cerita Oh, iya. juga ya. Itu apa ya? Ya itu dari untuk masukkan firman Tuhannya kan lewat cerita. Ya waktu dia masih takut itu terutama cerita-cerita firman Tuhan atau cerita-cerita apa nanti pesan-pesan moralnya di situ masuk sambil dia mau tidur biasanya kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah ternyata juga ini Bu dari saya suka cerita tanpa disangka dia juga pernah juara lomba bercerita ya. Lomba cerita? Lomba bercerita di RRI waktu itu ya. Jadi dari sekolah itu dalam waktu mendadak ada lomba bercerita siapa, sekolah itu bingung. Terus tiba-tiba nama Abi teringat itu sudah mau tutup sebenarnya. Ya sudah kita bikin cepet-cepetan dan masuk walaupun hanya harapan 2 ya. Tapi ternyata seru juga punya ya? bakat juga. Nah gitu. Jadi sebagai ibu itu benar ya apa yang kita tabur itu pasti kita tua itu nggak hanya apa ya. Gak hanya materi maksudnya dalam kita beri persembahan atau apa, tapi ya itu kita nabur suka cerita sama anak ya anaknya bisa cerita juga gitu. Saya pernah dengar gini, tempat yang paling kaya di dunia itu adalah kuburan, karena orang yang dikubur itu seringkali dia belum mengeluarkan seluruh potensinya, jadi itu tempat paling kaya gitu loh. Jadi memang kita ini untuk anak-anak itu mengeluarkan potensi itu juga tidak mudah loh. Untuk sampai anak-anak itu bisa benar-benar potensinya ini nanti di kemudian hari bisa menjadi bekal buat dia hidup itu juga salah satunya tidak mudah juga. Tapi saya ngelihat ini bagaimana AB ini bisa harus bersyukur. Sudah bersyukur belum punya mama papa yang bisa ngarahkan, buka pintu. Karena tidak semua orang bisa begitu, gitu loh. Tapi kalau kita nih di dalam Tuhan begini ya, kita bisa minta tolong Tuhan untuk membukakan jalan supaya anak ini itu akan beda banget. Ya. Jadi memang Tuhan banyak terlibat di dalamnya sehingga Abi sampai hari ini bisa seperti ini. Cita-citanya apa, Abi? If you dream big. Ayo. Kalau pekerjaan saya masih bingung ya karena dari dulu kayaknya nggak pernah ya. Tapi kalau mungkin ya kuliah di Inggris mungkin ya. Kuliah di Inggris ya. Apalagi? Ayo. Ya mungkin tinggal seperti di sana. Pak Petrus aku. Belum Belum sampai situ. Belum. Waduh. Ya, tak doain nanti. Karena banyak cerita. Pak Petrus itu dari sejarah loh. Oh iya dia suka Kuliahnya sejarah. Dulu sampai sukanya bercanda sama Bu Tina. Dia gini, lah ya aku tuh sekolah sejarah. Aku kalau tidak jadi pendeta, satu jadi tour leader. Kalau tidak jadi penerjemah sudah itu. Kalau tidak dosen sudah itu. Tapi ternyata dia jadi hamba Tuhan, gitu. Apalagi sekolah di Inggris. Inggrisnya mau yang mana? Harus detail loh. Di Harvard, mungkin atau di mana? Southampton ya. Oh, Southampton. Sudah pernah lihat kampusnya? Belum. Oh, dilihat dulu di internet kampusnya seperti apa. Tuhan itu wah bagus, milih dulu jurusannya ada ini, wah ini bagus itu yang itu. Gitu ya enggak apa-apa. If you dream big. Apalagi yang dipikirannya Abi? Mungkin itu dulu. Itu dulu. Loh, kekecilan. Kamu harus gini. punya pabrik dah. Punya pabrik, bikin sekarang itu ya. Butina ini lihat ada untuk ngepel robot. Untuk apa robot? Ngepel bersihkan sampai kolong-kolong itu robot, semua pakai alat itu. Itu duit semua itu. Nah, ayo kita bermimpi supaya apa? Nanti di kemudian hari Tuhan itu membawa kita ke mimpi kita. Ya. Ada cerita enggak yang waktu membesarkan Abi ini kita sepertinya di dalam kondisi aduh ini iya apa tidak ya, tapi terus akhirnya kita mengikuti apa yang ada di dalam hati kita dan ternyata Abi itu berhasil di situ. Oh, itu waktu TK mau naik SD itu kan
kita kan tinggal di Ungaran, Bu. Terus saya mulai tanya, Abe kamu SD-nya mau di mana? Saya suruh dia berdoa. Ya dia tuh setiap kali kan dulu waktu di gereja ini ya. kan parkirnya tuh di gedung kembar itu, Bu, karena kan penuh tuh yang di sini kan kita dari Ungaran biasanya udah kesiangan parkirnya di sana. Nah dia setiap kali lihat itu liftnya naik turun, aku tuh mau sekolah di sini gitu. Terus dia sebut itu sampai ketika dia TK itu saya tanya, kamu sekolah di mana? Terang Bangsa gitu. Kan jauh kalau dari Ungaran, kalau perjalanan kamu jam 6 harus harus pagi banget sekolahnya. Nggak apa-apa dia gitu. Terus saya kan mikir sebagai ibu masih kecil, kalau nanti capek di jalan kan, pelajarannya nggak bisa maksimal. Terus saya kasih tantangan begini, kalau kamu mau kita balik ke Semarang, kan sebelumnya kita tinggal di Semarang. Mau nggak kita tinggal di Semarang Senin sampai Jumat, biar papi yang di Ungaran karena kerjanya di Ungaran. Tapi kamu nanti temenmu baru semua loh, kamu takut enggak? Kamu pokoknya saya kasih semua yang berat-berat lah. Kamu harus bayar harganya begini. Enggak apa-apa, pokoknya aku mau sekolah. Mantap gitu ya. Mantap. Nah itu saya sendiri sama papanya yang bingung. Ya sudah, sekarang ini kasih waktu mami papi berdoa dulu. Sing males nganterkin siapa ya? Anaknya rajin, orang tuanya aduh males nganterin. Nah itu, Bu. Nah kan waktu itu kan ya seperti itu, karena dia kan mungkin melihat sosok Pak Petrus ya. Jadi dia pengen sekolah di sini karena kan ada Pak Petrus mungkin dan sebagainya. Ternyata kan tahun 2016 kita waktu itu tuh baru bisa daftar Januari, karena yang dari luar Terang Bangsa nanti dulu gitu. Januari baru bisa daftar, udah keterima. Maret Pak Petrusnya kan berpulang. Wah itu tuh sampai saya nggak berani ngasih tahu Abi. Terus saya berarti umur kelas berapa pada waktu Pak Petrus nggak ada itu? TK mau SD itu. TK mau SD. Iya. Saya cuma bilang, B berdoa, Pak Petrus sakit ya, kita berdoa gitu. Nah, terus akhirnya setelah ini dia nanya lagi, gimana Pak Petrusnya sudah sembuh Mami? Ya sudah sembuh, sekarang sudah bersama Tuhan, sudah nggak sakit lagi, saya bilang gitu. Ya itu terus ngerti akhirnya dia ya. Ngerti. Nah tapi saya takutnya jangan-jangan dia minta pindah sekolah gitu kan, sudah terlanjur bayar. Kamu tetap mau sekolah di Terang Bangsa? Iya tetap gitu. Ya akhirnya dari situ saya ya sudahlah, memang kita tidak tahu pasti bahwa ternyata Abe berdoa, Abe ingin sekolah di Terang Bangsa itu bukan karena satu sosok saja, tapi memang mungkin Tuhan memang mau menempatkan dia di sana. Dan benar ternyata kan Bu, kita tidak menyangka di Terang Bangsa ini Abe banyak prestasinya. Mungkin kalau di sekolah lain ya kita nggak ngerti, tapi begitu dia sekolah di Terang Bangsa itulah kita tahu, oh ini memang walaupun dia anak kecil ternyata Tuhan bisa memberikan pimpinan juga ke anak kecil, dan kita sebagai orang tua justru yang mendukung gitu. Iya, saya ingat anak-anak ini mungkin karena mengidolakan Pak Petrus ya. Suatu ketika ulangan umum tes, tanyain siapa tokoh agama Kristen, tulisannya apa? Petrus Agung. Pak Petrus sampai geli sampean, tokoh agama Kristen Petrus Agung. Ya karena anak-anak banyak mungkin melihat sosok ya ini Pak Petrus seperti itu dengan karismanya gitu ya. Tapi memang saya ngerti visi dari Sekolah Terang Bangsa ini adalah bagian dari keinginannya Pak Petrus untuk mewujudkan, menolong anak-anak yang tidak mampu. Nah, tapi kita kan tidak bisa hanya bergerak di anak-anak tidak mampu, harus ada subsidi silang, gitu loh. Jadi anak-anak yang mampu dengan ada anak yang tidak mampu, ini ada subsidi silang sehingga sekolah ini bisa berjalan dengan baik sampai hari ini, gitu loh. Dan memang arahnya sekarang ini adalah Tuhan pengen Sekolah Terang Bangsa ini jadi sekolah yang menyenangkan. Saya katakan sejak saya ikut ngurusi Sekolah Terang Bangsa ya, baru kira-kira kan 2 tahun ini, setahun setengah lah ya. Tuhan bawa saya supaya ayo guru-guru buat anak-anak ini sekolah itu seneng. Ya betul. Jangan isinya PR. Dan kalau ulangan coba anak-anak ini biarkan dikasih ulangan sehingga dia mengurai. Kasih gambar cerita, misalnya satu gambar, suruh anak itu cerita sehingga imajinasi anak ini berkembang. Karena itu juga salah satunya nanti seperti ya Api
diceritain sama mamanya kalau mau tidur gitu ya. Itu salah satu berkembang imajinasinya. Nah itu hal kayak begitu saya sampaikan supaya anak jangan sampai sebagai ayo kamu harus begini harus begini, nanti jadinya udah bagus. Saya ngomong, Bu, seperti saya dulu sekolah ya, saya tuh sekolah SMA, saya kan sekolah di Jakarta ya. Saya punya kenang-kenangan indah dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan teman-teman, dan kita berteman sampai sekarang gitu loh. Kita seringkali mengingat cerita bagaimana kita benar-benar senang fun gitu loh. Karena dulu kepala sekolah saya itu kebetulan dia bruder dari Belanda, orang Belanda gitu loh. Nah di situ kita ini senang sama bruder. Jadi dia tidak hanya isinya pelajaran, tapi kita dibawa untuk keluar dari sekolah, diajain camping gitu. Camping aja ndak naik bis. Anak sekarang kan camping naik bis. Dulu kita ini sudah wah camping ya seneng. Sampai sekolah ada nih truk. Kita naik truk ini. Iya, naik truk. Sudah. Itu senengnya sampai sekarang tuh bahagianya naik truk itu masih ada di sini gitu loh. Dari Jakarta sampai Sukabumi itu gitu. Dan itu pengalaman yang enggak terlupakan. Saya ngomong anak-anak terang bangsa harus dibawa punya pengalaman indah ya. Jadi di sini saya bersyukur melihat Abi dengan sekarang punya cita-cita sekolah ke Inggris. Wah, tak doain Abi. Karena salah satu tempat yang sekarang dulu favorit saya di Kanada. Tapi sekarang favorit saya di UK. Saya kalau ke UK seneng. Adik saya kan di sana, tinggal di sana. Kalau liburan begitu waktu Pak Petrus ada, saya kalau ke sana 1 bulan. Gitu ya. Tapi setelah Pak Petrus nggak ada, itu masih ada beberapa tahun saya ke sana, kalau saya ke sana 2 minggu. Benar-benar saya refreshing di sana. Saya bukan keluyuran kemana-mana, enggak. Pagi gitu belanja Marks Spencer gitu ya, ketemu kongkong, mak-mak tua-tua gitu ya, mereka pada ke Marks Spencer, terus mereka breakfast di situ. Saya nikmati di situ. Sudah terus kita pergi belanja supermarket, terus masak. Iya, karena di sana penduduk tidak sebanyak di Indonesia dan terus suasananya masih enak. Kita sudah terus nanti kadang siang saya jemput ponakan saya. Jalan kaki deket gitu, sudah jemput balik, sudah kita makan buat menu yang baru bareng-bareng. So kita makan bersama. Nanti kalau sudah hari weekend kita pergi ke daerah yang lebih jauh lagi atau pergi ke Belanda atau waktu itu kita pergi ke Jerman gitu. Jadi di situ ada banyak hal yang tak kerjain ya. Jadi kalau Abi mau ke sana nanti Bu Tina berdoa supaya cita-citanya Abi jadi kenyataan ya. Terima kasih untuk kunjungannya, untuk Mami Heni, untuk Abi di podium podcast Holy Stadium. Saya ngerti apa yang dibagikan ini bisa berguna untuk mami-mami muda ya. Untuk juga mungkin ada anak-anak yang mendengarkan podcast ini, ngelihat bagaimana Abi mempunyai talenta, mempunyai semangat untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam hidupnya, bahkan punya cita-cita untuk sekolah di UK. Wah, luar biasa ya. Terima kasih buat kedatangannya. Sama-sama. Terima kasih karena sudah hadir dalam podium. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Apa yang kita tanamkan ke anak-anak kita hari ini akan mereka tuai di hari depan mereka nanti. Ajarlah anak-anak untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa ia akan tetap berada di jalan itu.